Generasi Gen Z ini sangat berpotensi sekali. Gua melihat dari sudut pandang perilaku mereka sehari-hari. Jadi Gen Z ini sebuah generasi yang lahir di tahun 1997 sampai 2012. Ini data dari Google. Apakah mereka lebih maju dibandingkan milenial atau generasi sebelumnya? Jawabannya adalah relatif. Kenapa? Karena kita bisa melihat dari sudut pandang yang sangat banyak sekali. Oke, di sini gue akan mengambil sudut pandang di wilayah kota DKI Jakarta dan sekitarnya, atau wilayah Jabodetabek, di mana wilayah ini sangat cepat sekali perkembangannya, mulai dari teknologi, informasi, transportasi, infrastruktur, aset, dan pekerjaan, dan lain sebagainya. Oke, di sini gue akan tanggapan mereka tentang terhadap suatu informasi. Gen Z atau generasi muda sekarang yang lahir di tahun 97 sampai 2012, mereka sangat melek terhadap informasi dan teknologi. Kita ambil tren sekarang deh, tren di mana mereka menunda pernikahan dan ingin child free atau tidak punya anak, atau bahkan tidak menikah. Ini sebuah gebrakan baru di mana mereka bakal nantinya akan bentrok dengan norma masyarakat atau sesuatu yang sangat dipegang oleh masyarakat kita, yaitu wajib menikah dan punya anak. Sebenarnya konsep wajib menikah dan punya anak ini lahir dari agama, norma agama mewajibkan. Yang kedua dari masyarakat sekitar. Kalau masyarakat desa, mungkin ini sangat kuat sekali doktrin ini, karena mereka asas kekeluargaan lebih tinggi dibandingkan masyarakat kota. Kalau kita melihat dari sudut pandang gua sebagai anak muda dan gua tinggal di Jakarta, potensi Gen Z terhadap informasi itu sangat tinggi. Mereka cepat sekali terhadap suatu info yang cepat update. Masalah muncul adalah apa yang mereka konsumsi. Nah ini nih, ini yang menjadi suatu permasalahan atau sesuatu yang bisa dijadikan potensi bahwasannya apakah generasi ini bagus atau tidak. Sebenarnya generasi ini tuh sangat besar sekali potensinya di tahun-tahun selanjutnya, entah tahun 2030, entah tahun 2035 dan selainnya. Kita akan ambil suatu fenomena yang tadi nih, yang child free dan tidak punya anak dan dia menunda pernikahan. Gen Z mungkin kalau teman-teman suka melihat video di TikTok atau di sosial media lainnya, di komentarnya tentang hal ini, mereka berkomentar bahwasannya gue akan menunda pernikahan dan fokus ke karir, atau mungkin ingin child free, di mana mereka menikah tapi tidak punya anak. Fenomena ini sangat bisa merubah semua struktur masyarakat. Ya, kalau mungkin masyarakat yang masih sangat erat dengan nilai agama dan nilai kekeluargaan, mungkin ini bakal bertentangan dan akan bentrok. Namun kalau masyarakat itu terbuka dan mereka paham akan dunia, dan ini akan menjadi sebuah solusi. Karena gue melihat negara-negara maju, Jepang dan Korea ini sudah menerapkan. Namun kalau ini tidak terkontrol oleh negara, dampaknya adalah seperti Jepang, mereka krisis angka kelahiran. Apakah ini potensi baik untuk negara, bangsa, dan masyarakat? Jawabannya adalah sangat tidak bisa menjawab. Kenapa? Kalau kita melihat dari sudut pandang masyarakat, mereka itu kan masih berpegang teguh nilai agama dan nilai masyarakat atau norma dalam masyarakat tersebut, di mana mereka masih mementingkan keturunan untuk entah marga mungkin, atau mungkin karena nilai-nilai agama yang mewajibkan untuk menikah. Kalau di negara, mungkin Indonesia belum cukup kuat ya terhadap fenomena ini, di mana masyarakatnya menunda pernikahan. Mungkin faktor yang membuat orang melakukan ini, yang pertama mungkin penghasilannya, di mana harga barang sangat tinggi tapi penghasilan segitu-segitu aja. Yang kedua mungkin harga properti, rumah, dan lain sebagainya yang membuat mereka menunda atau enggan untuk menikah. Apakah kita bisa melihat ini sebagai hal positif dan apakah ini bisa diterima oleh masyarakat? Jawabannya adalah pasti ada bentrokan. Yang tadi gue sebut, karena masyarakat kita masih sangat kuat terhadap nilai religius, agamanya, atau norma masyarakat yang berlaku. Oke, di sini gue akan menjawab dari tunjangannya. Kalau orang tidak menikah atau tidak ingin memiliki anak, pasti perlu tunjangan hari tua.
Mungkin kalau untuk PNS dapat ya, tapi kalau untuk yang mungkin di luar PNS, non PNS, gue nggak tahu nih. Kalau kita melihat Jepang dan lain sebagainya, mereka memberi tunjangan untuk yang tua-tua, dan mereka yang punya anak bakal dikasih tunjangan. Kalau di Indonesia itu tidak ada. Ya, mungkin ada tapi nggak semua ya teman-teman. Mungkin masyarakat kita menilai bahwasannya kondisi negara, entah dari sudut ekonomi, pembangunan, pelayanan, yang kurang, dan dia melakukan hal ini. Kalau misalnya gerakan-gerakan ini terus dilakukan, maksudnya menyuarakan child free dan menunda pernikahan, pastinya ini akan berdampak dan akan mengubah tatanan masyarakat semuanya dalam waktu setahun, 2 tahun, 5 tahun. Mungkin teman-teman kalau yang tahu di mana ada beberapa video di mana yaitu pihak KUA menyarankan atau Menteri Agama menyarankan untuk menikah, ya, maksudnya melakukan pernikahan. Bahkan kemarin Menteri Agama melakukan nikah massal di Masjid Istiqlal Jakarta. Mungkin landasan yang membuat yang lakukan hal ini ya kata di angka pernikahan mungkin cukup turun. Nanti akan teman-teman bisa searching aja data pernikahan 5 tahun ke belakang atau 2 tahun ke belakang. Kalau kita melihat masyarakat dulu di era-era agraris, mereka masih menjunjung hal banyak anak, banyak rezeki. Kenapa? Karena belum ada teknologi. Kalau sekarang udah digantikan. Oke, gue akan melanjutkan dari sisi finansial. Gen Z itu sangat teliti terhadap finansial atau investasi. Mereka tidak ingin memiliki anak yang penghasilannya sangat rendah. Mereka lebih konservatif, lebih prepare, atau lebih siap. Misalnya gini, mereka mau punya anak, mereka bakal hitung berapa biaya lahiran, biaya perawatan, biaya sekolah, dan lain sebagainya. Ini perlu kita gencarkan teman-teman. Kalau kita melihat negara-negara maju, contohnya mungkin Cina pada era setelah revolusi, mereka tahun 90-an, tahun 70-80-an mereka membatasi setiap warga itu punya 1 anak dan mereka berhasil dan negaranya maju seperti sekarang. Namun mereka tetap mengalami yang namanya angka pengangguran yang cukup tinggi. Mungkin kalau gue tarik garisnya, kalau kita melakukan hal ini di Indonesia, mungkin ini bisa menekan angka pengangguran, di mana supply atau lulusan yang baru lulus nih, entah itu SMA, SMK, perguruan tinggi, itu lebih banyak dibandingkan lapangan pekerjaan yang ada. Jadi lulusan ini yang baru, mereka terserap itu lebih sedikit dan sisanya nganggur. Kebanyakan masyarakat kita yang muda-muda ini, mereka kerja informal, entah itu narik Gojek, entah itu mereka kerja jualan dan sebagainya. Karena pekerjaan formalnya tidak ada di kantor, di pabrik gitu tidak ada. Karena ini tadi, karena jumlah warganya itu banyak. Nah, gue setuju banget kalau misalnya masyarakat kita terbuka dengan hal ini, karena ini bisa menekan ini loh, menekan angka pengangguran ini, ya. Jadi ini sangat penting sekali. Nah, selanjutnya adalah di mana kenapa masyarakat Gen Z tidak mau menikah atau menunda pernikahan. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Kalau masyarakat Gen Z mereka pengen bebas, jadi mau kemananya bebas, mau kesini bebas dan lain sebagainya. Kalau punya anak kan repot ya kan, mau kesini harus ini, mau kesini harus. Jadi mereka mau bebas dan menikmati hidupnya dengan kebebasan itu. Entah mungkin mau traveling dan lain sebagainya. Nah, mungkin pemikiran-pemikiran ini perlu kita adaptasikan, perlu kita pikirkan. Maksudnya dia tidak berarti kita menelan dengan mentah-mentah. Kalau misalnya kita hanya mengambil ini dengan mentah, terus kita praktekkan, nggak bisa. Kita harus menyesuaikan yang namanya kondisi masyarakatnya. Entah kalangan kelas bawah, kelas menengah, kelas atas. Kalau kita hanya langsung plek-plek ambil dan kita tidak bisa modernisasi, ya kita susah gitu loh. Jadi perihal-perihal ini harus kita adaptasikan sesuai dengan kondisi masyarakat. Nah, gue mau berpendapat kalau misalnya ini akan diterapkan dan mungkin sebagian orang bakal menerapkan hal ini. Yang pertama, mereka akan bentrok dengan generasi milenial, orang tua mereka, di mana mereka pasti akan menyuruh untuk menikah dan punya anak. Yang kedua, stigma masyarakat, terutama untuk yang tinggal di desa, pasti mereka bakal dapat stereotip bahwasannya nggak laku dan sebagainya. Kalau tinggal di kota sih mereka paham. Nah ini, jadi dengan adanya pemikiran seperti ini, dengan ada akses informasi, pastinya ini sangat luas. Gua akan bahas sisi yang kedua, dari sisi norma masyarakatnya.
Gen Z pasti mereka akan membuat norma masyarakat yang baru. Contoh di lingkungan pekerjaan, ya, dimana mereka lebih mementingkan namanya mental health atau kesehatan mental dia dibandingkan kerja 9 to 5. Ya, sebenarnya ini sebuah fenomena baru. Kalau kita generasi sebelumnya, mereka itu ya mereka kerja aja gitu loh, nggak merhatiin ini. Kalau generasi muda, mereka lebih paham entah itu kapan gua harus liburan, kapan harus kerja, kapan harus pulang. Nah, di sini akan ada perubahan atau kebiasaan-kebiasaan baru dalam lingkungan pekerjaan. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya kerja bareng Gen Z, dan gue yakin kalau fenomena ini terus digencar-gencarkan, setelah mungkin beberapa waktu, ini pasti akan merubah tatanan pekerjaan atau tatanan masyarakat. Nah, itu teman-teman. Jadi, dua hal ini mungkin akan menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Yang selanjutnya teman-teman ada yang namanya mengkritisi segala sesuatu. Jadi Gen Z itu sangat kritis. Ya, misalnya mereka terhadap suatu fenomena atau budaya yang dulu ada mereka pasti akan bertanya, kok ini bisa begini, ini bisa begini. Jadi pemikiran mereka itu lebih kenapa dia mempertanyakan ini. Sebenarnya ini bagus sekali, tapi kalau misalnya ini terlalu dalam, mereka akan mempertanyakan semuanya. Bahkan mereka akan masuk ke teologi, teman-teman, yaitu mempertanyakan keberadaan alam dan Tuhan mungkin kalau dalam filsafat ya. Tapi kalau ini dikritisi, mereka menanyakan segala atau dogma atau mitos masyarakat, ya oke, nggak apa-apa gitu loh. Karena masyarakat kita pasti akan berubah kalau pemikiran Gen Z ini bagus. Nah, jadi kesimpulan dari video ini adalah di mana Gen Z ini bagus dari dua sudut pandang tadi, yaitu dari segi mereka untuk menikah atau child free atau tidak menikah, yang kedua daripada sisi pemikiran kritisnya. Hal ini akan mengubah tatanan masyarakat dan tatanan generasi ke depannya. Entah di tahun 2030 kah, entah tahun 2035, 40. Dan mungkin teman-teman yang nonton video ini 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, pastinya masyarakat berubah. Dan gue yakin Gen Z ini pasti mereka adalah generasi yang maju terhadap informasi, teknologi, dan mengkritisi segala hal. Cukup sekian dan terima kasih.